Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Andriat S. Ramawan. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ataupun konsekuensi terkhusus kepada teman-teman yang mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP tahun 2023. Jadi teman-teman pendaftar SNBP wajib tahu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ini sebagian besar sudah tahu, tapi beberapa masih belum tahu ya terkait dengan ketentuan ini, bahwa SNBP hanya bisa diikuti satu kali. Jadi siswa gap year atau ongoing itu tidak bisa lagi mengikuti SNBP. Gap year artinya adalah kalau sekarang tahun 2023, maka mereka yang lulus di tahun 2021 ataupun 2022 itulah yang dinamakan siswa gap year. Atau ongoing adalah mereka yang lulus di tahun 2021 atau tahun 2022 kemudian melanjutkan pendidikan ke universitas PTN atau PTS. Kemudian tahun 2023 ini tidak bisa mengikuti SNBP lagi. Jadi itu yang dinamakan siswa gap year atau ongoing. Kemudian, siswa yang bisa mengikuti SNBP adalah siswa yang aktif pada tahun berjalan dan mendapat status eligible. Jadi, walaupun teman-teman sekarang lulus di tahun 2023, tetapi kalau seandainya teman-teman tidak mendapat status eligible, maka teman-teman juga tidak diberikan hak untuk bisa mendaftar di jalur SNBP. Yang mengikuti jalur SNBP adalah mereka yang lulus di tahun 2023 dan mendapat status eligible. Yang ketiga, kesempatan SNBP tidak dimanfaatkan dengan baik pada tahun berjalan, maka tidak ada lagi kesempatan mengikuti SNBP pada tahun berikutnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bahwa SNBP hanya bisa diikuti satu kali saja. Jadi kalau tahun 2024 ataupun tahun 2025, maka teman-teman yang lulus pada tahun ini ke depan akan dinyatakan sebagai siswa gap year atau ongoing dan tidak bisa lagi mengikuti SNBP. Yang kedua, lulus SNBP tidak bisa ikut SNBT. Ya, jadi ketika teman-teman dinyatakan lulus di jalur SNBP 2023, maka secara sistem akan ditolak mengikuti SNBT 2023. Penolakan ini bertujuan agar siswa yang lulus jalur SNBP tidak disia-siakan begitu saja. Kemudian, pastikan teman-teman jurusan dan PTN yang dipilih sudah tepat agar tidak menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, peserta SNBP bisa ikut SPAN PTKIN. Ketika teman-teman nanti dinyatakan lulus keduanya, maka saat memilih salah satunya harus bijak menentukan pilihan. Apakah teman-teman mau pilih PTN melalui jalur SNBP ataukah pilih PTS melalui jalur SPAN PTKIN. Yang kedua, cari tahu informasi terkait prosedur untuk menghindari kemungkinan buruknya. Nah, yang keempat teman-teman sekalian, jangan menyia-nyiakan status kelulusan. Tidak melakukan daftar ulang SNBP, maka dampak buruknya itu akan ke sekolah. Sekolah bisa masuk daftar hitam atau blacklist PTN jika peserta didik yang sudah dinyatakan lulus tidak melakukan daftar ulang. Maka, melakukan daftar ulang adalah pilihan yang paling bijak. Yang kelima, lulus SNBP tidak bisa ikut kedinasan. Ya, jadi teman-teman sekalian, seleksi sekolah kedinasan itu mensyaratkan nilai UTBK. Jadi UTBK bisa diikuti oleh mereka yang mendaftar pada jalur SNBT. Ya, sedangkan kita tahu teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah mengikuti SNBP kemudian dinyatakan lulus, maka teman-teman tidak bisa lagi mengikuti jalur SNBT. Sedangkan kita tahu bahwa untuk mendapatkan nilai UTBK teman-teman harus mengikuti SNBT. Dan jika teman-teman mau ikut di jalur kedinasan, itu harus mendaftarkan nilai UTBK.
Artinya adalah teman-teman yang lulus di jalur SNBP tidak bisa mengikuti kedinasan, dan untuk kalian yang mengikuti jalur SNBT itu bisa mengikuti kedinasan dan juga UTBK-nya, nilai UTBK-nya bisa didaftarkan melalui SNBT. Jadi ini merupakan salah satu konsekuensi teman-teman yang memilih jalur SNBP. Dan juga ini merupakan bagian daripada keuntungan teman-teman yang mengikuti SNBT pada tahun ini. Ya. Kemudian jika berkeinginan untuk tes kedinasan harus mengikuti SNBT UTBK. Jadi itu teman-teman sekalian beberapa hal yang perlu untuk diketahui oleh pendaftar SNBP. Ya, ada beberapa konsekuensi yang perlu diketahui ketika teman-teman dinyatakan lulus ataupun menjadi pendaftar SNBP pada tahun 2023 ini. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi khusus untuk teman-teman yang mengikuti jalur SNBP, pastikan sekali lagi jurusan dan juga PTN-nya memang benar-benar ini adalah pilihan yang terbaik. Sehingga pilihan terbaik silahkan teman-teman nanti kalau dinyatakan lulus, maka pilihan terbaiknya adalah teman-teman harus daftar ulang, ya, sehingga tidak memberikan kerugian atau tidak memberikan efek negatif ke sekolah teman-teman sekalian. Saya kira itu, dan juga teman-teman yang mendaftar SNBT dan sebentar lagi akan mengikuti tes, semangat. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dan dilancarkan dalam tes SNBT UTBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.